Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri di channel Kreatif Indonesia. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita selama ini. Pada bulan Desember ini, Piala AFF akan segera berlangsung dan Malaysia akan melawan Kamboja pada match pertama di tanggal 6 Desember. Kurang lebih beberapa hari lagi. Dan saya menemukan sebuah video yang menarik sekali untuk kita bisa ulas, untuk bisa kita kupas guys. Dari Astro Arena berjudul Mengapa Malaysia boleh ke final AFF Piala Suzuki. Ini dari Astro Arena segmen Nadi Arena ya. Oke, untuk lebih jelas kita langsung lihat aja guys seperti apa videonya. 1, 2, 3, play. Alright, kita akan terus bersama dengan tuan punya laporan tadi, Zulhelmi Zainal Azam. Okey Zul, sihat ke? Bekerja keras nampak? Sihat Dayan, sihat. Untuk layan dengan akhbar, apa salahnya? Alright. Okey, Zul, tentang Arif Aiman, harap dia tak penat lepas ni. Tapi apa peratus ataupun percentage untuk dia memikat Cheng Ho untuk menyenaraikan di dalam kesebelasan nanti, Zul? Okey, Dayang, berdasarkan prestasi semasa bersama JDT, saya percaya Arif Aiman akan berada dalam pilihan utama Tan Cheng Ho kerana kita dapat lihat dan saksikan bagaimana sumbangan yang diberikan pemain ini dalam kancah Liga Malaysia bersama JDT cukup baik, sentiasa menghasilkan idea ataupun sentiasa mencetuskan jaringan buat pasukan JDT meraih jaringan. Bahaya dan sih ini saya orang. percaya beliau akan letakkan dalam kesebelasan utama dan melihat ketiadaan Sumareh berbanding Arif Aiman dalam skuad kebangsaan, mungkin kita akan tidak merasai ketiadaan Sumareh kerana ketika ini Arif Aiman lebih baik berdasarkan persembahan dan juga komitmen yang diberikan. Jadi saya percaya beliau akan menggalas tugas di posisi pertahanan, di posisi sayap kiri dan mungkin boleh beraksi di sayap kanan. Gak masuk skuad utama kan guys? Arif Aiman ni? Okey, baik. Menarik juga dia boleh mobile kiri dan ke kanan. Okey, baik. Jadi Zul, bagaimana anda melihat keseluruhan pemain-pemain selepas Cheng Ho terpaksa tadi Zul sebut menggugurkan Muhammad Nur Sumareh dan juga Azri Ghani? Sumareh nggak masuk ya? Kalau kita dapat lihat senarai 25 pemain setakat ini nampaknya tak seimbang. Jujur saya katakan tak seimbang, yang mana kalau saya boleh kongsikan di bahagian tengah ada hanya 3 orang sahaja yang disenaraikan atau berada dalam senarai 25 pemain ketika ini. Berbanding daripada posisi lain, Faisal Halim masuk guys. 3 pemain, 3 pilihan, pertahanan kanan 3 pemain dan juga pertahanan kiri 2 pemain. Manakala posisi sayap kanan ada 3 pemain dan sayap kiri ada 2 pemain. Jentera serangan kali ini tidak berapa masalah kerana ada 4 pemain atau 4 pilihan. Jadi bahagian yang kritikal cukup mencabar buat Cheng Ho adalah di bahagian tengah di mana Badrul, Muhairi Ajmal dan juga Syafiq Ahmad saya percaya akan diamanahkan untuk merencana di bahagian tengah. Malahan Syafiq Ahmad bukan seorang pemain tengah tetapi Syafiq Ahmad itu dia lebih kepada second striker atau striker ya? Ataupun perancangan Cheng Ho untuk melaksanakan percaturan taktikalnya dalam setiap perlawanan. Kalau ikutkan setiap perlawanan jika layak ke final mereka perlu mengharungi banyak perlawanan dan ini akan menyukarkan skuad negara kerana kita tiada jentera ataupun general pasukan dalam padan. Jadi saya harapkan Afif Fazal nggak masuk guys. Muhairi maupun Syafiq Ahmad dapat menjawab ataupun memberi sumbangan yang baik dalam kempen kali ini. Okey, kalau nak tahu update tentang pasukan kebangsaan je tanya je Zul, mesti Zul ada jawapan. Tapi Zul ada tak apa-apa inside info tentang pasukan lawan macam Vietnam, Indonesia? Takkan mereka nak bagi laluan mudah kepada tim kita kan? So ada tak any updates from their side yang maybe Zul boleh kongsikan? Sudah pasti tiada laluan mudah bagi skuad negara kerana Vietnam dan juga Indonesia. Saya lihat berdasarkan intipan ataupun sesatan saya nampak begitu gairah ataupun begitu bersemangat untuk mara lebih jauh dalam kempen kali ini. Saya ambil contoh pasukan Vietnam. Mereka Vietnam sini bahaya. Kempen kelayakan Piala Dunia, pusingan akhir ataupun kelayakan berkenaan tidak begitu baik. Tewas dalam 7 perlawanan. Tetapi mereka tewas kepada pasukan seperti Arab Saudi, Jepun,
Ya, Oman tim-tim dan besar semua, China. guys. Tim raksasa Dan mereka semua. tewas dengan kekalahan tipis 1-0. Jadi untuk kejohanan kali ini, saya percaya perlawanan ataupun kejohanan itu menjadi medan terbaik untuk persediaan Piala Suzuki AFF. Ya, Apatah betul. lagi saya difahamkan, menurut rakan saya di Vietnam, seorang wartawan mengatakan barisan Vietnam akan diturunkan ataupun jurulatihnya Pak Hang Seo akan menurunkan barisan terkuat kerana mahu menghadiahkan kemenangan kepada penyokong Vietnam yang pasukan ini tidak gagal berbuat demikian kerana tewas dalam saingan kelayakan. Apatah lagi kalau saya boleh kongsikan kat sini, mereka memburu kemenangan ataupun mahu mempertahankan kejuaraan Piala Suzuki AFF. Dan bagi pasukan Indonesia amat menarik, kita boleh katakan pasukan Indonesia yang berbeza kerana jurulatih daripada Jepun, kalau saya boleh kongsikan ialah Shin Tae-yong. Korea Selatan, Pasukan sorry. ini Bukan telah dari Jepang berkelana gitu atau kan. berburu di Turki sejak 11 November lalu Ya. dan telah mengharungi satu perlawanan persahabatan bertemu Afghanistan Kalah tewas kita. 1-0 dan kemudiannya berjaya mencatatkan kemenangan 4-1 ke atas Myanmar. Jadi persiapan yang baik daripada pasukan Indonesia memberi amaran kepada skuad negara yang mana mereka bukan boleh menang sepi. Kelibat Indonesia yang kita telah berjaya menundukkan pasukan ini dalam kempen kelayakan sebelum ini, Akbar. Okey Zul, kalau itulah ceritanya kan, sebab saya pun ada rakan wartawan juga saya ni dekat Thailand. Dia pun bagi tahu bahawa persiapan Thailand pun lebih hebat, ada pemain-pemain yang beraksi di Eropah. Tapi Thailand Baik. di grup sebelah, Di mana? di kumpulan lain. Iya, grup lain Thailand. Kumpulan kita terlebih dahulu. Betul. Okey Zul, jadi apakah misi ke final itu dalam jangkauan Zul? Okey, dia macam ni lah. Bila kita tengok daripada skuad kali ni, memang saya rasa peminat pun tak yakin. Saya sebelum pergi ke latihan tadi, cameraman saya dia katakan, pasukan ni boleh ke pergi ke final atau pergi ke peringkat separuh akhir? Saya cakap, boleh. Sebab apa? Ya, segala hal Bila bisa lah. pasukan tidak Semua ada hal bisa harapan, terjadi, itulah guys. yang akan berlaku. Kita ambil contoh 2014, Piala Suzuki, apabila Dollah Saleh menyeraikan kuda tua, tetapi kita berjaya mara ke final. Sekali lagi saya percaya Guilherme Di Paula akan menjadi mungkin boleh simpan recording ini satu hari nanti apabila Malaysia berjaya melakukan kejutan, Di Paula lah yang akan menjadi hero buat skuad negara Wow. untuk kempen Piala Suzuki AFF kali ini. Jangan Menarik lupa sekali. kopi siaran berita kita hari ini. Tak, tapi bahaya tau Jangan sebab rekod. prediction Zul selalu kena tau. Piala Ya. Malaysia pun almost everything semua accurate. So Baik, Wow. finalnya Malaysia dan Vietnam, betul? Boleh jadi sebab kita satu kumpulan dan kita boleh mengelak di separuh akhir dan saya meramalkan kalau kita pergi jauh kita akan jumpa Vietnam. Okey, baik. Alright, Kita simpan rakaman Okey, menarik. siaran berita ini. Terima kasih Zul. Okay, thank you Zul. Sama Akbar. Thank you Dayan. Kalau kita lihat dari perbincangan tadi, saya sangat menyayangkan sih kalau misalkan pemain sebagus Arif Aiman tidak masuk skuad Malaysia, guys. Dan Afiq Fazail juga nggak masuk, guys ya. Kalau saya lihat tadi sih nggak ada gitu. Untuk lebih jelasnya kita lihat nih, guys. Oke, di goalkeeper Tan Cheng Ho kembali memanggil Khairul Fahmi Cemat. Saya nggak tahu apakah dia masih layak. Mungkin caps dan pengalaman dia di AFF sangat diperlukan mungkin untuk mengarungi ini, karena mungkin sebagian besar pemain yang ada mungkin pemain muda ya, seperti Dion Kul, Lukman Hakim dan yang lainnya. Lalu di tengah Syahmi Syafari kembali. Oke, saya nggak yakin ini apakah udah update atau belum, guys. Oke, kita lihat di tengah justru banyak, guys. Ini banyak. Tadi dia bilang ada 3 orang ya. Sini ada banyak nih. Badrul Bahtiar, Akram Mahiman, Akhir Rashid, Kenny Paraj, Syafawi Rashid, Mamadou Sumare. Sumare dipanggil apa enggak sih ini? Ini mungkin nggak update ini, guys. Corbin Ong juga nggak ada loh, guys. Lalu Afiq Fazail kemana ya? Dia bagus loh. Faisal Halim tadi saya lihat di itu, tapi kok di sini nggak masuk ya? Oh masuk, dia maksudnya ke forward ya, Faisal Halim ya. Oke. Bolehkah atau bagaimana peluang Malaysia untuk bisa masuk ke final, untuk bisa lolos ke final? Saya jawab semua tim ada peluangnya untuk masuk ke final. Terutamanya di grup ini ada Indonesia, Malaysia dan juga Vietnam. Namun kalau kita melihat dari pertandingan yang sudah dijalani oleh 3 tim ini, menjadi hal yang realistis untuk kita katakan bahwa memang Vietnam yang menjadi tim terkuat ya saat ini, karena mereka sudah menjalani beberapa match di kualifikasi Piala Dunia, di antaranya melawan tim-tim kuat seperti Jepun atau Oman dan juga
Arab Saudi, dan mereka kalah tipis sekali di situ. Mereka memberikan perlawanan kepada tim-tim besar itu, dan itu menjadi sebuah ajang uji coba juga untuk menghadapi Piala AFF. Dan berbanding dengan Indonesia, saya agak sedikit pesimis sebenarnya melihat hasil yang kemarin kita terima, dimana kita kalah 0-1 melawan Afghanistan, dan banyak diisi tim-tim muda. Namun kemarin juga ada sedikit harapan karena beberapa pemain inti juga belum gabung seperti Egy Maulana Fikri, dan dan kalau kita lihat dari permainan agak sedikit kurang meyakinkan, karena saya mengharapkan sih permainan ball possession agar kita bisa menguasai permainan, dan kemarin juga di dalam itu belum cukup pressure yang kita terima dari tim lawan. Dan saya akan bayangkan gitu bagaimana nanti ketika kita bertemu dengan Vietnam yang pressing dari awal sampai akhir, itu sangat kesulitan mungkin. Tapi saya percaya pada timnas Indonesia bahwa mereka akan memiliki spirit karena kita sudah sangat haus sekali gelar, dan saya rasa ini ujian sesungguhnya untuk Sintayong, bagaimana kredibilitas dia akan diuji di sini benar-benar gitu guys. Untuk Malaysia sendiri, saya rasa tren mereka itu di beberapa kejuaraan Piala AFF cukup kita takuti guys, kita perhitungkan ya. Mereka beberapa kali masuk ke final di beberapa gelaran Piala AFF ke belakang, dan saya agak ngeri kalau kita melihat contoh permainan dari JDT. Jadi karena saya selalu menganggap JDT itu sebagai mini timnasnya Malaysia gitu. Mereka selalu mengambil beberapa persen, bahkan 50%-nya pemain, atau mungkin hampir 60% pemain dari JDT untuk masuk ke tim nasional Malaysia gitu. Tapi sekarang saya rasa agak berkurang. Tidak ada Sumareh, tidak ada Corbin Ong, dan tidak ada Afiq Fazail, dan itu akan mempengaruhi secara kualitas permainan menurut saya. Tapi tentu Tan Cheng Ho lebih tahu daripada kita semua tentang apa yang dia butuhkan, tentang strategi yang akan dia pakai, dan pemain-pemain ini mungkin memenuhi strategi beliau untuk mengarungi Piala AFF. Harapan saya sebenarnya untuk tim Indonesia bisa menjuarai ya, tapi dari sekarang saya sudah mulai mempersiapkan diri saya untuk bisa menerima kekalahan, karena bukannya pesimis, tapi kita ingat bahwa game ini semua adalah sebuah game gitu ya. Intinya adalah bagaimana pemain di lapangan menampilkan permainan yang baik, hasilnya tentu kita akan serahkan kepada yang di atas, Allah Subhanahu wa taala. Ketika mungkin Allah memberikan rezeki kepada kita, bagaimanapun mungkin orang pesimis, orang tidak menganggap kita sebagai tim besar atau tim yang ditakuti, tapi ketika itu sudah menjadi rezeki kita, maka itu akan mudah bagi kita untuk mencapainya gitu. Dan ketika kita sekuat apapun, sekuat tenaga apapun berusaha agar menjadi juara, tapi ketika itu bukan milik rezeki kita, ya itu akan terlepas itu guys. Tapi tentu itu semua berbanding lurus tentang bagaimana kerja keras kita, dan itu akan mempengaruhi pencapaian kita juga, karena Allah akan melihat siapa yang paling bekerja keras di antara kita semua gitu guys. Dan tentu jangan lupakan juga doa untuk tim nasional kita, Indonesia dan Malaysia. Saya agak sayangkan sebenarnya kenapa kita harus berada di dalam satu grup, tapi saya mengharapkan, saya berpikir positif gitu guys, bahwa nanti kita akan saling mengalahkan di grup, tapi kita nanti dua tim ini akan lolos ke final seperti Piala AFF 2010 dan bertemu di final seperti itu, dan mudah-mudahan Indonesia yang menang kali ini. Amin. Amin. Oke guys, sekian dulu mungkin untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.